Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman Razak dari PKA 5A. Jadi saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertemakan penyelamatan terumbu karang Laut Sulawesi. Oke, jadi konsepnya itu pameran interaktif dengan eksibisi, demonstrasi, dan edukasi tentang pentingnya terumbu karang. Nah, jadi tujuannya itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya terumbu karang. Kedua, mempromosikan produk-produk ramah lingkungan. Ketiga, membangun jaringan antara organisasi lingkungan dan masyarakat tentunya ya. Nah, jadi ada target audiensnya itu ada masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa, organisasi lingkungan, dan pengusaha perikanan. Nah, kita ke layoutnya. Layoutnya itu pertama area eksibisi 40%, produk ramah lingkungan, foto dan video terumbu karang. Nah, jadi area eksibisi 40% itu seperti yang saya jelaskan tadi, produk ramah lingkungan, foto dan video terumbu karang. Itu di sini, ini bisa juga di sini untuk video dan foto videonya, video foto-foto terumbu karang tersebut bisa juga ini. Nah, kita lanjut di kedua itu area demonstrasi 30%, teknologi pengolahan limbah, penanaman terumbu karang. Terus area demonstrasi 30% itu teknologi pengolahan limbah, penanaman terumbu karang. Itu sama dia juga ini nih, yang panjang ini dia. Jadi itu seperti meja ya, seperti meja yang yang ada kaca di atasnya lah. Kita itu teknologinya pengolahan limbah, penanaman terumbu karang. Jadi di sini juga bisa dilihat cara menanam terumbu karang ya, yang baik dan benar. Jadi ini hasilnya, bisa jadi foto dan video. Ketiga, area edukasi 20%, seminar, workshop, dan materi edukatif. Nah, terus area edukasinya itu 20%, seminar, workshop, dan materi edukatif. Itu di sini ya. Ini nih yang ada meja itu. Ini dia cuma 20%. Nah, itu tempat untuk seminar, workshop, dan materi edukatif. Ini juga bisa sih untuk nanti ada acaranya juga. Di sini ada moderator. Jadi moderatornya itu menghadap ke sana karena banyak sini juga pengunjung ya, pengunjung di semua ini, di seluruh itu. Jadi ini moderator hanya berbicara di sini. Di sini ada seminar, workshop, dan materi edukatif. Tapi sebelum acara itu di sini juga ada ya. Nah, jadi saya tulis 20%. Keempat itu area registrasi 10%. Nah, kecil karena situ hanya untuk seseorang masuk, registrasi dulu. Jadi pendaftaran dan informasinya itu di situ. Area registrasinya itu seperti di sini. Ini area registrasi. Jadi ada QR. Nah, itu tadi tentang layoutnya. Jadi kita masuk ke anggarannya itu. Pertama, biaya sewa tempat itu sebesar 10 juta. Terus biaya dekorasi dan peralatan itu sebesar 8 juta. Biaya promosi sebesar 5 juta. Biaya demonstrasi sebesar 3 juta. Terus biaya edukasi itu sebesar 2 juta. Jadi totalnya itu ada 28 juta. Nah, jadi simulasi strategi pameran itu pertama pastinya ke registrasi dulu, mengunjung mendaftar melalui aplikasi atau situs web. Kita juga akan menyediakan QR untuk registrasi tersebut ya, agar lebih mudah lah. Terus keduanya itu ada kita masuk booth lah. Bukan booth sih, lebih ke pengunjung menerima materi edukatif lah di seperti live tersebut, ada yang tempat-tempat foto itu kan. Nah, jadi di situ ada setiap orang yang membawakan materi edukatif di situ tentunya. Agar orang juga pada mengerti kalau terumbu karang itu bukan kalau terumbu karang ya, tapi orang-orang sangat mengerti tentang pentingnya itu terumbu karang. Jadi orang-orang itu ada yang tahu persis tentang terumbu karang, yang bisa menjelaskan di setiap tempatnya itu tersebut, yang tadi saya jelaskan di layout tersebut. Nah, jadi kita ke eksibisi, pengunjung melihat produk ramah lingkungan dan foto atau video terumbu karang tersebut. Jadi seperti yang dilihat tersebut ya.
kita bisa melihat produk ramah lingkungan tersebut, bisa juga di foto atau di video ya. Nah, jadi keempat itu demonstrasi pengunjung menyaksikan teknologi pengolahan limbah dan penanaman terumbu karang. Nah, jadi ini tuh sebenarnya ada waktu-waktunya ya, tapi saya cantumkan ya. Jadi saya intinya tuh per stepnya begitu. Pengunjung menyaksikan teknologi, jadi nah itu menyaksikan lagi teknologi pengolahan limbahnya, penanaman terumbu karangnya. Nah, jadi begitulah kita sesuai waktu saja toh. Jadi kali terakhir itu ada edukasi, pengunjung mengikuti seminar dan workshop. Jadi acara terakhirnya itu pengunjung wajib mengikuti seminar dan workshop agar lebih paham sekali tentang betapa pentingnya terumbu karang. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya di tentang laut itu, di situ ada kursi moderator menjelaskan tentang materi tentang terumbu karang tentunya ya. Intinya ya begitulah, di situ kita memang lokasi venue itu lumayan besar lah untuk, karena kalau saya lihat untuk masyarakat itu kurang memperhatikan bahwa terumbu karang itu sangatlah penting. Padahal nah karena itu kita membuat event pameran ini, kita membuat masyarakat penting, kita membuat masyarakat mengerti bahwa terumbu karang itu sangatlah penting. Nah, dari situ itu kita mendengarkan materi yang dibawakan oleh moderator ini tersebut kan. Nah, jadi itulah kurang lebihnya lah. Nah, jadi ada strategi demonstrasi dan promosi juga. Pertama, menggunakan media digital, proyektor dan silasan itu untuk yang membawa materi atau moderatornya tersebut ya. Kedua, ada menyediakan materi edukatif, ada brosur, flyer, supaya ya bisa tersebar luas, supaya orang-orang tahu kalau ada event pameran tentang terumbu karang. Dan ketiga itu ada mengadakan konteks foto dan video terumbu karang. Jadi kita mengadakan kontes. Nanti tuh jika ada yang foto atau video yang terbaik tuh mungkin kita akan berikan hadiah sebagai apresiasi kan. Nah, terus menyediakan produk ramah lingkungan untuk dibeli. Kita juga menyediakan produk ramah lingkungan untuk bisa dibeli juga. Jadi tentunya ya disitulah kita bisa, tentunya harganya juga mantap lah. Oke, dan terakhir ada menggunakan media sosial untuk promosi. Tentunya itu media sosial, apalagi zaman sekarang itu media sosial sudah sangatlah bagus lah untuk semua orang mungkin sekarang menggunakan media sosial ya. Jadi itulah tadi strategi demonstrasi dan promosinya. Jadi kita masuk ke strategi pelaporannya, itu membuat laporan keuangan, membuat laporan kegiatan, membuat evaluasi kesuksesan pameran, membuat rekomendasi untuk pameran mendatang. Nah, jadi membuat laporan keuangan itu tentunya seperti RAB begitu ya. Kedua itu membuat laporan kegiatan seperti rundown yang saya jelaskan tadi, keuangan dan kegiatan itu sudah saya jelaskan tadi. Membuat evaluasi kesuksesan pameran, tentunya kalau setelah event itu pasti ada evaluasi suksesnya pameran tersebut kan. Terus terakhir membuat rekomendasi untuk pameran mendatang. Jadi di evaluasi tersebut kita membuat rekomendasi untuk pameran mendatang. Jadi kita evaluasi, kita juga membicarakan tentang pameran kedepannya lah, supaya bisa lebih mantap lagi, venue-nya lebih besar lagi. Jadi kita membicarakannya di situ ya. Nah, dari kita ke kendala dan solusi. Nah, pertama itu kendalanya keterlambatan peralatan. Nah, solusinya itu memiliki cadangan peralatan. Jadi walaupun barang-barangnya lambat, kita sudah memiliki cadangan peralatan yang cukup lah untuk dipamerkan dahulu. Jadi kalau datang barang yang baru yang bisa dipamerkan lagi, kita ganti. Tapi pada saat break yang orang-orang itu tidak banyak lihat lah, supaya perubahannya itu mantap lah kan.
Nah, jadi kedua itu ada kurangnya promosi, jadi kita itu solusinya meningkatkan promosi melalui media sosial dan kerjasama dengan media-media massa yang lainnya. Jadi ya promosi itu paling penting lah untuk membuat event pameran ini ramai tentunya. Ya pasti. Mungkin sampai sini dulu presentasi saya tentang event pameran tentang terumbu karang di Laut Sulawesi ini. Kalau ada kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.